Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Salma Salsabila dengan NIM 31118189 dari kelas Farmasi 4D akan mempresentasikan tentang analisis pewarna makanan. Apa itu pewarna makanan? Bahan pewarna merupakan zat yang digunakan untuk memberi dan memperbaiki warna dan atau suatu pigmen yang berasal dari sayuran, hewan, mineral, atau sumber lain yang ditambahkan pada makanan, obat, dan kosmetik dapat memberikan warna tertentu. Berdasarkan sumbernya ada dua jenis zat pewarna, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Untuk tujuan bahan pewarna yaitu diantaranya adalah memberi penampilan warna makanan yang menarik, memperbaiki warna makanan agar tidak pudar, dan warna makanan lebih bervariasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami merupakan pewarna yang diperoleh dari bahan-bahan alami baik nabati, hewani, ataupun mineral. Beberapa pewarna alami yang banyak dikenal dan digunakan masyarakat seperti kunyit untuk membuat warna kuning, daun suji dan pandan untuk warna hijau, buah coklat untuk warna coklat, kayu secang, dan stroberi untuk menghasilkan warna merah. Kemudian, untuk pewarna buatan merupakan bahan pewarna buatan yang dapat memberikan warna sehingga dapat memberikan efek yang lebih menarik. Untuk pewarna alami bisa dari ekstrak bagian-bagian tumbuhan. Contohnya seperti untuk warna kuning dari kunyit seperti yang ada pada gambar di slide. Kemudian untuk warna hijau dari daun suji atau pandan, orange untuk warna orange dari wortel, untuk warna merah dari kayu secang atau stroberi, dan untuk warna coklat dari buah coklat. Nah, untuk analisis pewarna alami, teknik yang paling dominan adalah HPLC yang dikombinasikan dengan spektrofotometri UV vis. Metode spektrofotometri UV vis lebih disukai oleh para peneliti dikarenakan di bidang ini menunjukkan biaya instrumen yang rendah dan tidak melibatkan keahlian ahli. Namun, harus dipertimbangkan bahwa fitur individu dari spektrum yang diperoleh untuk warna tunggal sangat tergantung pada penyesuaian pH, larutan atau fase gerak, menggunakan asam atau alkali yang tepat. Penyesuaian tentu mempengaruhi panjang penyerapan maksimum, di mana pergeseran dan intensitas berdasarkan pH yang berbeda dapat diamati. Meskipun persiapan sampel jauh lebih sedikit menuntut dibandingkan dengan metode LC. Teknik ini menghadirkan kerugian yang signifikan, yaitu kurangnya kemampuan untuk menganalisis secara bersamaan sejumlah besar pewarna makanan. Nah, untuk pewarna buatan atau bisa disebut dengan sintetis, untuk warna merah nama zat pewarnanya yaitu ada karmoisin, amaran, dan eritrosin. Untuk warna orange ada sunset yellow, FCF. Untuk warna kuning ada tartrazine dan quinelin yellow. Untuk warna hijau ada fast green FCF. Untuk warna biru ada brilliant blue FCF dan indigo carmine. Nah, tartrazine merupakan pewarna makanan sintetis yang berwarna kuning. Yang dimaksud tartrazine merupakan pewarna kuning lemon sintetis yang digunakan sebagai pewarna makanan. Untuk menghasilkan warna lain selain kuning lemon, tartrazine dapat dicampurkan dengan biru brilian atau brilliant blue. Batas penggunaan yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu 30-300 mg batas per kilogram makanan dan 0-7,5 mg batas ADI per kilogram berat badan. Efek samping dari penggunaan tartrazine berpotensi meningkatkan hiperaktivitas anak pada 1-10 dari 10.000 orang. Selain itu, tartrazine menimbulkan efek samping langsung seperti urtikaria atau ruang kulit, rinitis atau hidung meler, asma, purpura atau kulit lebam, dan anafilaksis sistemik atau shock. Intoleransi ini tampaknya lebih umum pada penderita asma atau orang yang sensitif terhadap aspirin. Kemudian ada eritrosin, merupakan sebuah zat pewarna sintesis yang memberikan warna cherry pink. Biasanya digunakan sebagai pewarna makanan. Zat pewarna ini berupa tepung coklat, larutannya dalam alkohol 95% menghasilkan warna merah, sedangkan larutannya dalam air berwarna merah cherry.
Batasan penggunaan yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu 30-300 mg batas Permenkes RI per kilogram makanan dan 0-0,6 mg batas ADI per kilogram berat badan. Mengkonsumsi eritrosin dalam dosis tinggi dapat bersifat karsinogen. Selain itu juga dapat mengakibatkan reaksi alergi seperti nafas pendek, dada sesak, sakit kepala, dan iritasi kulit. Efek samping lainnya yaitu meningkatnya hiperaktivitas. Kemudian ada Fast Green FCF, merupakan pewarna sintesis hijau yang sering digunakan pada minuman, serbuk instan, permen, puding, es krim, dan produk-produk susu. Penggunaan pewarna ini jika berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi. Dalam label kemasan makanan, pewarna ini berkode C.I.42053 E143 AUT FD dan C Green nomor 3. Lalu selanjutnya ada karmoisin, merupakan pewarna makanan sintetik yang memberikan warna merah segar pada makanan dan minuman. Karmoisin tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena dapat menyebabkan alergi pada kulit dan mengaktifkan sel-sel kanker dalam tubuh. Batasan penggunaan yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu 50-300 mg batas Permenkes RI per kilogram makanan dan 0-4 mg batas ADI per kilogram berat badan. Lalu selanjutnya ada Brilliant Blue FCF. Warna biru ini digunakan pada minuman, permen, dan penyegar mulut. Food and Drug Association atau disingkat FDA pada tahun 2003 menghimbau bahwa penggunaan Brilliant Blue FCF jika dicampur dengan tetrazin dan aluralen dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Pada label kemasan makanan, pewarna ini berkode C.I.42090 E133 atau FD dan C Blue nomor 1. Kemudian ada indigo carmine, adalah pewarna yang memberikan warna biru. Pewarna ini memberikan efek pada saluran pernapasan, yaitu dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Pewarna ini biasanya digunakan pada minuman, es krim, permen, dan makanan ringan. Pewarna ini mempunyai kode C.I.73015 E132 atau FD dan C Blue nomor 2. Lalu ada quinoline yellow, merupakan pewarna yang menghasilkan warna kuning dan biasanya digunakan dalam produk-produk es krim dan minuman berenergi. Pewarna ini dapat meningkatkan risiko hiperaktivitas dan serangan asma. Dalam label kemasan makanan, pewarna ini berkode C.I.47005 atau E104. Untuk analisis pewarna sintetis, yang pertama ada analisis kualitatif, yaitu prosedurnya sebagai berikut. Sebanyak 30-50 ml sampel larutan sedikit diasamkan dengan HCl 0,05N. Jika sampel berbentuk padat, maka larutkan dan homogenkan sampel dengan 50 ml air, lalu ambil 30-50 ml untuk diasamkan. Didihkan 40 cm benang wol di dalam air selama 30 menit. Angkat benang dan dinginkan. Benang tersebut dimasukkan ke dalam sampel dan dididihkan selama 30 menit. Angkat benang, cuci dengan air dan keringkan. Benang dibagi 4 bagian dan letakkan di atas lempeng tetes. Masing-masing potongan benang tersebut ditetesi dengan NaOH 10%, HCl pekat, NH4OH 12%, dan H2SO4 pekat. Amati perubahan warna dan bandingkan dengan tabel warna rujukan. Kemudian ini analisis pewarna sintetis metode kualitatif, yaitu beberapa jenis bahan pewarna sintetis yang dapat diidentifikasi dari perubahan warna benang wol oleh perlakuan beberapa reaksi. Yang pertama ada rodamin untuk pewarnanya, kemudian reaksinya HCl pekat menjadi warna orange, H2SO4 pekat menjadi warna kuning, NaOH 10% menjadi lebih biru, dan NH4OH 12% menjadi lebih kebiruan. Kemudian ada amaranth, HCl pekat menjadi lebih gelap, H2SO4 pekat menjadi ungu kecoklatan, NaOH 10%, coklat keruh sampai kemerahan, dan NH4OH 12% sedikit berubah. Kemudian ada eritrosin, HCl pekat orange menjadi kuning, H2SO4 pekat orange sama lebih ke kuning. Kemudian ada NaOH 10% menjadi tidak berubah, NH4OH 12% tidak berubah. Kemudian ada pewarna tartrazin, yaitu menggunakan reaksi HCl pekat menjadi lebih gelap, H2SO4 pekat juga lebih gelap, kemudian NaOH 10% menjadi sedikit berubah, dan NH4OH 12% juga sedikit berubah. Lalu ada Fast Green FCF,
HCl pekat menjadi orange, H2SO4 pekat menjadi hijau coklat, NaOH 10% menjadi biru, dan NH4OH 12% menjadi biru. Lalu ada aniline yellow, ditambah bereaksi HCl pekat menjadi violet kemerahan, H2SO4 pekat menjadi orange kekuningan, NaOH 10% menjadi sedikit berubah, dan NH4OH 12% tidak berubah. Lalu ada pewarna orange G, yaitu HCl pekat sedikit berubah, H2SO4 pekat menjadi orange, NaOH 10% menjadi coklat, kusam, dan merah, NH4OH 12% tidak berubah. Kemudian yang terakhir ada asid violet Gb, ditambah reaksi HCl pekat menjadi kuning kecoklatan, H2SO4 pekat menjadi kuning kecoklatan gelap, lalu ada NaOH 10% menjadi kuning, dan NH4OH 12% lebih kebiruan. Kemudian analisis pewarna sintetis metode kuantitatif. Yang pertama menggunakan tetrazin menggunakan metode spektrofotometrik. Pembuatan larutan induk 1000 mg per liter. Caranya yang pertama, larutkan 0,1 gram tartrazin dalam 1000 ml aquades, lalu encerkan menjadi 5 konsentrasi, yaitu 10, 30, 50, 70, dan 90 mg per liter. Kemudian tahap kedua yaitu preparasi sampel. Yang pertama, masukkan 10 ml sampel cair atau 10-25 gram sampel padat ke dalam gelas kimia. Lalu diasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10%. Kemudian masukkan dan rendam benang wol ke dalam sampel tersebut, lalu panaskan dan diamkan sampai mendidih. Kemudian ambil benang wol, cuci dengan air dan bilas dengan aquades. Lalu tambahkan 25 ml amoniak 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas. Kemudian panaskan benang wol sampai warna yang tertarik pada benang tersebut luntur. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu interpretasi hasil, di mana hitung nilai ppm menggunakan kurva yang telah didapatkan di standar. Kadar toleransi tartrazin dalam makanan menurut ADI atau Acceptable Daily Intake adalah 7,5 mg per kilogram per hari. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari pewarna makanan. Untuk dampak positifnya yaitu membuat makanan terlihat lebih berwarna sehingga menarik perhatian pembeli dan juga warnanya lebih tahan lama. Untuk dampak negatifnya yaitu menyebabkan gangguan kesehatan seperti batuk, mual, muntah, dan banyak penyakit lainnya lagi yang disebabkan pewarna makanan buatan yang sangat berlebihan. Dampak zat pewarna terhadap kesehatan sangat besar, terutama zat pewarna untuk makanan yang berasal dari sintetis yang dapat mengganggu kesehatan. Pemakaian zat pewarna pangan sintetis dalam makanan, walaupun mempunyai dampak positif bagi produsen dan konsumen, diantaranya dapat membuat suatu makanan lebih menarik, meratakan warna makanan, dan mengembalikan warna dari bahan dasar yang hilang atau berubah selama pengolahan. Ternyata dapat pula menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Proses pembuatan zat pewarna sintetik biasanya melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik sebelum mencapai produk akhir harus melalui suatu senyawa antara yang kadang-kadang berbahaya dan seringkali tertinggal dalam hasil akhir, atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Untuk zat pewarna yang dianggap aman, ditetapkan bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0,00014% dan timbal tidak boleh lebih dari 0,001%, sedangkan logam berat lainnya tidak boleh ada. Beberapa hal yang mungkin memberikan dampak negatif terhadap kesehatan terjadi apabila bahan pewarna sintetis ini dimakan dalam jumlah kecil namun berulang, bahan pewarna sintetis dimakan dalam jangka waktu yang lama, kelompok masyarakat luas dengan daya tahan yang berbeda-beda, yaitu tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, mutu makanan sehari-hari, dan keadaan fisik, berbagai lapisan masyarakat yang mungkin menggunakan bahan pewarna sintetis secara berlebihan, dan penyimpanan bahan pewarna sintetis oleh pedagang bahan kimia yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian berikut referensi yang saya masukkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.